Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital, Ibu Amalia Rizka Sugiarto, dan Bapak Iwan Nugroho Gusniar, serta teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Sebelum perkenalan, ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Encep Nana Maulana dengan NPM 221063115067. Dan saya Adret Rahmatullah dengan NPM 2210 6311 5052 dari kelas 1B Teknik Mesin. Tidak usah panjang lebar, langsung saja ke materi yang akan dijelaskan pertama oleh teman saya, yaitu Kang Adroid. Silakan, Kang. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian. Kecerdasan buatan disebut juga dengan sebutan Artificial Intelligence atau IA. Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan kinerja perangkat elektronik untuk melakukan tindakan atau perilaku seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kecerdasan buatan ini terus dikembangkan untuk menunjang aktivitas manusia saat ini. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Eh, Menurut Andreas Kaplan dan Michelle Heinlein, dua ahli itu mengatakan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu kemampuan di dalam sistem untuk menafsirkan data dari eksternal. Tujuan kecerdasan buatan itu untuk mengerjakan tugas tertentu dengan teknologi yang fleksibel. Kedua, menurut John McCarthy, John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan proses berpikir manusia serta mendesain mesin untuk melakukan perilaku manusia. Yang ketiga, menurut Kristianto, beliau mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai salah satu jenis ilmu pengetahuan pada bidang komputer yang didesain untuk melakukan tingkah laku cerdas di dalam suatu sistem komputer. Yang terakhir, menurut Kusuma Wardani, kecerdasan buatan adalah suatu studi untuk membuat komputer bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia, sehingga nanti bisa menggantikan manusia. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mulai diperhatikan seiring dengan kehadiran komputer pada tahun 1940-an. Pada saat itu, komputer dinilai akan bisa memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu seperti manusia. Penelitian pun mulai dilakukan oleh beberapa ahli untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kecerdasan buatan. Eh, mulai dari mulai dari tahun 1950, ketika itu ilmuwan Norbert Wiener ingin menjelaskan mengenai teori umpan balik. Kemudian pada tahun 1956, John McCarthy melakukan penelitian di bidang otomata, pembelajaran kecerdasan, serta jaringan syaraf. Hasilnya, John McCarthy bersama Claude Shannon dan Nathaniel Rochester menemukan suatu program yang mampu berpikir non-numerik untuk menyelesaikan pemikiran dan diberi nama Principia Mathematica. Menurut penemuannya tersebut, John McCarthy dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan. Sejak saat itu, perkembangan IA kian meningkat. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai melirik keberadaan IA untuk melakukan beberapa tugas. Kala itu, mereka mulai melatih komputer
untuk menirukan pikiran manusia secara dasar. Namun demikian, pada tahun 1966, kecerdasan buatan sempat melambat perkembangannya karena ada beberapa kesulitan yang dialami. Kecerdasan buatan mulai menemukan kendala-kendala terkait dengan perkembangannya. Meski sempat diragukan, kecerdasan buatan mulai menanjak lagi dan menjadi industri sekitar tahun 1980-an. Ketika itu, suatu sistem yang bernama R1 ditemukan, hingga pada akhirnya R1 dioperasikan pada Digital Equipment Corporation pada tahun 1982. Selama 4 tahun beroperasi, R1 sukses menghemat 40 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Alhasil, teknologi kecerdasan buatan mulai masuk ke perusahaan-perusahaan besar dan kembali berkembang. Akhirnya, pada tahun 1985 ditemukan algoritma yang dinamakan propagation learning yang saat ini sudah diimplementasikan di ilmu komputer sampai psikologi. Perkembangan kecerdasan buatan juga bisa dibilang beriringan dengan perkembangan komputer. Teknologi komputer terus menyesuaikan diri dengan kecerdasan buatan, mulai dari generasi 1 hingga komputer yang di masa sekarang ini ditemui merupakan generasi yang kelima. Komputer dengan generasi kelima dilengkapi kecerdasan buatan yang disebut ULSI, yang merupakan mikroprosesornya untuk melakukan tugasnya. Sementara itu, pada tahun 2003, DARPA sukses membuat kecerdasan buatan dengan bentuk asisten pribadi digital. Asisten pribadi itu bentuknya seperti teknologi Siri, Google Voice, dan Alexa saat ini. Berikut 4 bentuk kecerdasan buatan. Yang pertama, acting humanly. Bentuk ini pada dasarnya adalah kecerdasan buatan mampu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang kedua, thinking humanly. Thinking humanly berarti suatu perangkat teknologi yang mempunyai sistem berpikir seperti manusia. Cara berpikir itu lantas membuat mereka dapat melakukan aktivitas manusia. Yang ketiga, think rationally. Think rationally merupakan bentuk lebih lanjut dari thinking humanly. Jadi, sistem ini dikembangkan agar bisa berpikir secara rasional seperti manusia. Yang terakhir ada city rationally, yaitu setelah mampu berpikir secara rasional, bentuk selanjutnya adalah ICT rationally, adalah suatu pengembangan sistem di mana mereka tak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga mampu berperilaku secara rasional seperti menyadari benar atau tidaknya sesuatu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akang Cep. Silakan, Kang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya terima kasih untuk Kang Android. Lalu ada poinnya, yaitu ruang lingkup kecerdasan buatan. Jika dijabarkan secara garis besar, ruang lingkup dalam kecerdasan buatan ada 7, yaitu yang pertama ada sistem pakar. Komputer digunakan sebagai sarang untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki para pakar. Yang kedua ada
selanjutnya dilanjutkan oleh Akang Sepnana Maulana. Silakan, Kang. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih untuk Kang Android. Oke, poin selanjutnya ada ruang lingkup kecerdasan buatan. Jika dijabarkan secara garis besar, ruang lingkup dalam kecerdasan buatan ada 7, yaitu yang pertama ada sistem pakar. Komputer digunakan sebagai saran untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki para pakar. Yang kedua ada pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini, diharapkan user mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga ada pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Yang keempat, ada robotika dan sistem sensor. Untuk poin selanjutnya ada manfaat kecerdasan buatan. Manfaat pertama, membantu meminimalkan kesalahan. Manfaat pertama dari teknologi kecerdasan buatan adalah membantu meminimalkan kesalahan. Misalnya saja produk kamera yang sudah dilengkapi fitur autofocus. Penggunaan kamera menjadi lebih mudah karena bisa langsung fokus ke objek, sehingga meminimalkan kesalahan menentukan fokus dari apa yang dibidik. Yang kedua yaitu solusi untuk hemat energi. Manfaat berikutnya adalah membantu menghemat energi, apapun jenis dan bentuk energi tersebut. Misalnya saja penggunaan sistem otomatis mematikan lampu di gedung perkantoran. Jika diketahui oleh sistem tidak ada aktivitas di ruangan, maka otomatis lampu akan dipadamkan. Manfaat ketiga, berperan dalam eksplorasi kekayaan alam. Teknologi AI juga bermanfaat dalam membantu proses eksplorasi kekayaan alam. Misalnya, membantu perusahaan pertambangan untuk mendeteksi lokasi ideal dilakukan kegiatan pertambangan. Proses dengan AI menjadi lebih cepat, sehingga membuat aktivitas pertambangan lebih efektif dan efisien. Manfaat keempat yaitu menghemat SDM. Teknologi cerdas ini juga membantu menghemat SDM, sebab semua sudah dikelola oleh sistem di komputer atau perangkat tertentu. Hal ini kemudian membantu perusahaan untuk mengurangi kebutuhan SDM. Misalnya saja, untuk tempat parkir, di mana dibuat otomatis nomor parkir keluar di gerbang masuk, sehingga tidak perlu lagi menyediakan SDM untuk mencatat dan menunggu di pos pintu masuk tersebut. Manfaat kelima bermanfaat di bidang kesehatan. Teknologi artificial intelligence juga memberi manfaat besar di bidang kesehatan. Misalnya sudah ditemukan banyak sekali alat atau mesin untuk mendeteksi penyakit yang dialami pasien. Mesin-mesin atau alat-alat kesehatan canggih ini akan bekerja lebih cepat dan memberi hasil lebih baik dibanding alat röntgen biasa, sehingga membantu tenaga medis, terutama dokter untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan diagnosa penyakit, sekaligus mempercepat penyembuhan pasien. Nah, setelah mengetahui manfaat, ada dampak buruk dari kecerdasan buatan. Yang pertama, dampaknya berkurangnya lapangan kerja. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kecerdasan buatan yang dikerjakan oleh komputer dapat juga menggantikan kerja manusia, sehingga lapangan kerja pun berkurang. Misalnya seperti penjaga parkir, penjaga tol, sampai teller bank. Dampak kedua yaitu membuat manusia malas. Kecerdasan buatan justru bisa membuat manusia malas, sebab segala aktivitas yang harusnya dilakukan sendiri bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan.
Misalnya seperti alat-alat elektronik yang serba otomatis. Nah, di sini ada contoh kecerdasan buatan. Contoh pertama yaitu teknologi asisten virtual. Teknologi asisten virtual yang saat ini berkembang antara lain Siri, Cortana, Alexa, sampai Google Assistant. Keempat jenis asisten virtual itu dibuat oleh perusahaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kerja yang sama, yaitu melakukan beberapa aktivitas untuk membantu manusia. Manusia hanya tinggal memberikan instruksi melalui suara. Selanjutnya, asisten virtual akan melakukan sesuai dengan instruksi yang kita minta. Contoh kedua ada teknologi Face ID. Face ID merupakan teknologi kecerdasan buatan yang telah berkembang di smartphone dan laptop. Cara kerja dari Face ID yaitu dengan mengidentifikasi wajah pengguna yang telah dihafalkan oleh sistem untuk membuka kunci atau menggantikan kata sandi yang ada di dalam perangkat elektronik. Yang ketiga ada mesin pencarian. Salah satu mesin pencarian yang paling banyak digunakan adalah Google. Di dalam Google, kita akan diberikan rekomendasi halaman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh keempat yaitu fitur chatbot. Fitur chatbot ini dapat ditemui di aplikasi-aplikasi tertentu. Umumnya, chatbot ini digunakan sebagai pengganti layanan customer service. Jadi, chatbot akan membantu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Next. Sebelum diakhiri, ada pantun nih dari kelompok kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Billahi taufiq wal Billahi taufik hidayah. wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.